Halo Kreatif Minority, perkenalkan saya Angelina Ditya Prastiani Barapadang dengan NIM 362021-063. Saya berasal dari program studi ilmu komunikasi. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya berasal dari kelas Berpikir Kritis N dengan dosen pengampu Bapak Risya Pramana Situmorang. Melalui video critical speaking saya kali ini, saya mengangkat topik pelecehan seksual tidak memandang usia. Saya mengangkat topik tersebut pastinya saya memiliki tujuan, di mana tujuan saya adalah untuk mempengaruhi penonton, khususnya kaum perempuan, agar kaum perempuan tak berhati-hati, karena di zaman sekarang ada banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi. Pelakunya itu tidak melihat siapa kita, tidak memandang siapa kita, tidak melihat cara berpakaian kita, bahkan tidak memandang umur kita. Ketika mereka memiliki kesempatan, maka kasus kekerasan seksual ini akan terjadi. Dan untuk masyarakat umum, sekiranya tidak menormalisasikan kasus kekerasan seksual ini. Jangan menganggap hal tersebut adalah hal yang lumrah untuk terjadi di tengah-tengah masyarakat di Indonesia. Dan topik yang saya angkat kali ini memunculkan pandangan yang berbeda-beda atau point of view yang berbeda, baik itu dari masyarakat maupun kaum pemerintahan. Nah, mungkin dari masyarakat yang telah menjadi korban atau mahasiswa yang telah menjadi korban, mereka bertanya-tanya, mengapa kami sebagai perempuan tidak mendapatkan keadilan? Kenapa kami tidak dapat meraih hak kami? Perlu diketahui sebenarnya pemerintah telah berupaya tentang hal ini dengan mengeluarkan aturan baru, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS atau pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Namun muncul asumsi yang berbeda atau pandangan yang berbeda dari beberapa organisasi masyarakat atau MOI. Mereka menganggap bahwa hal ini tidak penting, hal ini tidak perlu, dan hak ini tidak baik. Sehingga munculnya perbedaan ini membuat terlambatnya atau belum disahkannya PPKS tersebut. Nah, masyarakat juga ikut berasumsi mengenai hal ini. Masyarakat menganggap, mengapa di Indonesia kasus kekerasan seksual itu tidak pernah ditindaklanjuti? Mengapa selalu dibiarkan? Sebenarnya bagi saya, ketika kita sebagai masyarakat mau untuk mendukung aturan-aturan atau upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum, maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Masyarakat cukuplah mendukung upaya-upaya pemerintah. Dan masyarakat juga berasumsi bahwa kekerasan seksual ini terjadi ketika cara berpakaian perempuan yang kurang baik atau kurang sopan dan terlalu terbuka. Nah, perlu kita ketahui selaku masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu, hal itu akan menjadikan wanita menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Jadi berhentilah untuk menyalahkan para perempuan. Carilah titik terangnya dan carilah jalan tengahnya. Menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor utama terjadinya kasus kekerasan seksual ini? Bagi saya, faktor utamanya itu yang pertama adalah ketika adanya kesempatan bagi si pelaku. Yang kedua, adanya perbedaan status sosial. Contohnya seperti di lingkungan universitas antara mahasiswa dan dosen. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah benar kasus kekerasan seksual dapat terjadi ketika cara berpakaian korban atau cara berpakaian wanita yang menggoda para pria? Nah, bagi saya itu tidak benar, karena di zaman sekarang, di tahun 2021, ada kasus pemilik pesantren menyetubuhi beberapa santri yang ada di pesantren tersebut. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa di pesantren itu pakaian para wanita itu tertutup, semua serba berhijab, tetapi kasus kekerasan dan pelecehan seksual juga dapat terjadi di sana. Nah, makanya saya mengambil kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual tidak benar jika terjadi karena cara berpakaian korban yang terbuka. Kesimpulan dari critical speaking saya kali ini adalah kita sebagai masyarakat, yang pertama mari kita mendukung upaya-upaya pemerintah dalam penegakan hukum, khususnya pengesahan PPKS ini. Dan sebagai masyarakat, marilah kita berhenti untuk menjudge para perempuan yang telah menjadi korban. Jangan menganggap bahwa perempuan yang salah. Mari kita mencari kebenarannya, berpikir kritislah terlebih dahulu, baru kita menyimpulkan apa yang terjadi di hadapan kita. Karena ketika kita berbuat demikian, perempuan yang telah menjadi korban akan menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Dan bagi organisasi masyarakat atau MOI yang tidak setuju dengan adanya PPKS ini, mungkin PPKS ini tidak akan berdampak apa-apa bagi bapak-bapak MOI dan ormas-ormas. Namun PPKS ini akan bermanfaat dan berdampak bagi istri Anda, anak perempuan Anda, dan para wanita lainnya yang berada di Indonesia. Terima kasih, sekian dari critical speaking saya.